dengan dipecatnya Jokowi, saya pakai Jokowi aja. Ntar kalau Mulyono dia terlalu mulia banget. Saya ganti. Mulyono Jokowi mulia aja ya. lah. Iya. Jokowi. Jadi Jokowi ini mungkin tidak menyangka bahwa PDIP itu akan seberani itu. Ya, maksud saya seberani itu menggunakan kata bahwa mereka akan memecat 27 kadernya, termasuk Jokowi dan keluarganya. Ya, keluarganya itu maksudnya anak-anaknya ya, yang memang waktu itu menjadi anggota ya. Dan menantu ya. Dan menantu. Jadi anak dan menantu. Kalau Kaisang kan enggak, karena dia belum menjadi aktivis partai pada saat itu ya. Jadi itu, dan dia terkaget-kaget mungkin ya. Karena orang-orang kritis seperti saya, seperti Anda, seperti teman-teman yang lain itu ternyata membuat satu pernyataan yang benar-benar menohok lah. Kenapa menohok ya? Ya maaf ya, saya ini jelek-jelek ini 46 tahun loh paling enggak saya belajar ilmu politik loh. Dan profesor ini, Prof. Ikra. Jadi bukan kemudian yang ujuk-ujuk jadi doktor atau ujuk-ujuk jadi profesor. Dokter palsu. Nah, coba Anda kalau mau lihat seperti apakah Gibran itu benar lulus dari Australia atau tidak, tapi kalau Anda cari apakah saya pernah kuliah dan lulus dari Griffith University ya, itu jelas. Saya selesai tahun 91 dan dapat doktor itu pada 93 gitu ya. Itu coba lihat ada di situ. Jelas. Saya kalau juga Gibran kita jelas. Saya nggak tahu persis. Dan saya juga pernah mendapatkan bukan the best alumni, tapi satu alumni yang dihormati lah, mendapatkan penghormatan. Walaupun pada saat itu karena kalau pakai kata politik itu rasanya terlalu keras, makanya kemudian dibilang sebagai outstanding alumni on social and economic affair gitu. Itu diberikan oleh Dubes Australia pada saat itu ya. Jadi ya begitulah. Jadi menurut Prof. Ikra nih, fenomena apa yang sedang terjadi di diri Jokowi ini? Jadi dia gelisah atau enggak? Saya melihat dia memang sedang gelisah. Tapi sayangnya juga ya, dia juga berupaya untuk mempercepat supaya legasi dia itu tetap ada. Saya beri contoh ya, bagaimana misalnya Pak Prabowo menandatangani undang-undang istilahnya itu DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Saya nggak ngerti Pak Prabowo itu menandatangani itu dengan satu pemahaman yang utuh atau tidak, atau tekanan, atau kemudian disuruh atau diminta. Kenapa? Sebab kalau dia tanda tangani itu berarti kita kan tidak punya ibu kota negara, ya, karena Jakarta tidak lagi daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta. Sementara Kepres tentang IKN belum ditandatangani, dan kalau ditandatangani ini juga menjadi problem besar juga. Kenapa? Dia mau berkantor di sana mana? Gitu kan? Mungkin ya? Nggak mungkin. Padahal dia juga bilang bahwa paling banter 4 tahun sejak saat ini ya, itu baru kemudian IKN itu dibangun kembali, gitu kan? Prof. Ikra, ini kan ada yang menarik. Kita lihat Jokowi ini kan udah dihempaskan dari PDIP, jadi dia udah mulai manuver nih ke sana kemari untuk mencari perahu baru. Tapi di sisi lain ada pemandangan yang menurut saya memiriskan, Prof. Ikra. Kok tiba-tiba ketua MPR ya itu bisa datang sowan ke Jokowi? Menurut saya ini kan aneh. Selama ini kita nggak pernah melihat ada mantan presiden itu yang masih cawe-cawe. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini apa yang telah disampaikan oleh Prof. Ikra Nusa Bakti tentunya menyampaikan sebuah nilai-nilai bagaimana kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai anak-anak bangsa dengan baik tanpa ada kejanggalan-kejanggalan yang menurut masyarakat ini kurang tepat. Nah, kita melihat bahwa isu-isu yang memang viral di media sosial kita, yaitu seorang Jokowi yang sering sekali membuat hal-hal yang tidak enak untuk ditonton dan tidak enak untuk didengar. Kenapa
Karena Jokowi dulu yang kita kenal adalah orang yang bijaksana, orang yang penyabar, bahkan beliau juga sangat berhati-hati sekali dalam melaksanakan tindakan-tindakan dan keputusan. Tetapi kenapa kali ini? Kenapa Jokowi menjadi orang yang seakan-akan rakus, ingin memiliki semuanya dan haus kekuasaan? Seakan-akan Jokowi sekarang ini udah dibutakan dengan sebuah jabatan-jabatan yang menurut dia itu bisa memuaskan hasrat dan nafsunya dalam menjalankan kehidupan semasa di dunia ini. Itu yang dialami oleh seorang Jokowi. Nah, kita tahu ketika Jokowi melakukan tindakan-tindakan ini, itu artinya sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang ada yang telah ditetapkan melalui ADART dari Partai PDI Perjuangan. Sehingga pada saat itu Bu Mega masih memberikan lampu merah ya buat seorang Jokowi agar berhati-hati dan waspada dalam tindakan-tindakan seperti itu. Tetapi Jokowi tidak akan pernah berhenti, dia masih ingin mempertahankan egonya untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan ambisi pribadinya. Dia harus menyelesaikan hal itu. Disinilah Joko Widodo mulai blunder. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia pun udah tidak lagi respect atau udah hilang respect terhadap Jokowi karena begitu besar nafsunya untuk berkuasa. Ya, tentunya kita lebih paham karena penyampaian ikrar Nusa Bakti ini yang begitu luar biasa. Semoga Mulyono dan famili jadi gelandangan politik dan bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi, ekonomi, sosial dan lain-lain. Semuanya rusak, ya. Semuanya rusak, bukan hanya tatanan demokrasi, tetapi semuanya rusak di mata dunia pun. Apa yang telah kita lihat hasil dari perjuangan Jokowi, ya, dunia tidak menghargai lagi negara Indonesia. Karena mereka tahu negara Indonesia udah banyak masalah-masalah yang ada di dalamnya, ya. Pak Mulyono terlalu mengagumi diri sendiri sehingga beliau lupa diri hebat ketika ada di dalam kekuasaan, tetapi akan jadi main-main ketika ada di luar kekuasaan. Mantan lurah dipecat marah-marah, kenapa? Itu bisa menertibkan kader-kader yang rusak. Ya, wajar saja sih. Posisinya masih presiden di kala itu, dia dipecat secara tidak hormat dari PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan berani aja memecat lu, Joko Widodo. Emang lu itu siapa begitu kan? Nah, Jokowi merasa bahwa PDI harus menghargai saya ini presiden, tetapi pelanggaranmu yang tidak dihargai, bro. Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Jokowi ini itulah yang membuat suatu kegaduhan. Nah, partai lain akan pikir-pikir menerima orang berstatus pecatan, bisa mengurangi kredibilitas atau harga diri di partai. Emang siapa dia? PDIP nggak berani memecatnya. PDIP bukan partai ecek-ecek, bung. Ibu Mega itu tan banting melawan Orde Baru. Prabowo, semoga Ibu Mega tetap sehat. Ya, Prabowo Ibu Mega pernah berjuang bersama-sama melawan Orde Baru. Bukan seperti Jokowi yang taunya enak aja dan menghancurkan segala sesuatu yang telah dibangun oleh Prabowo dan Ibu Mega. Untuk menghilangkan kekuatan politik Jokowi, kunci ada pada Pak Prabowo, yaitu singkirkan semua titipannya, mulai dari kabinet dan seperti hal-hal lain-lain, ataupun ada hal-hal yang dikerjakan, program-program dikerjakan oleh Jokowi, itu hanya membuat nama baginya saja lebih baik nantinya. Jadi harus disingkirkan orang-orang seperti itu. Menurut saya, walaupun seorang negarawan memang tidak butuh lagi salah satu partai, tetapi apabila katanya dipecat, menurut saya tidak bisa pantas diperlakukan terhadap seorang negarawan, karena dia dipecat atas masalah, atas konsekuensi dari tindakannya. Jadi partai-partai pun masih mikir-mikir apakah mereka menerima Jokowi ini ataupun tidak. Nah, Jokowi sekarang ini sudah bisa dikatakan gelandangan politik yang memang sulit mengatur dirinya, ya. Dia sangat haus kekuasaan.
Keterlaluan memang kelakuan Jokowi pada partainya. Pantas banget dia dan keluarganya Fufu Fafa dan Bobby Clara dipecat PDIP, partai terhormat yang sangat menjunjung tinggi konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Jokowi dan keluarganya kelakuannya sebaliknya lah. Amit-amit lah itu bergabung dalam partai, dipecat aja begitu kan, ditendang sejauh-jauh mungkin. Nah teman-teman, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.